di situ kita sudah mulai gencar kan, pasang baliho dan lain-lain. Muncul pertanyaan yang mengusik pada saat itu. Dokter kan sudah dokter, Betul. terus masih muda sekali. Ya. Ini kah bisa jika maju di politik? Nah, kau masih muda. Nah, pada saat kita dikasih pertanyaan begitu, saya sempat sedih sebenarnya, sempat nangis ya. Sempat nangis, saya telepon kakakku yang ketiga. Ini namanya Wawan gitu. Wan, gimana ini banyak yang pertanyakan seperti begitu. Karena saya orangnya melankolis ya, jadi apa-apa cepat nangis ya. Iya, cepat nangis ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mobaka Baka Podcast Cerita Mi. Nah, untuk di hari ini ya, di hari yang cerah ceria kali ini, Ayu Purnama kembali hadir menjumpai Sobat Mobaka Baka Podcast. Untuk di hari ini kita bakal cerita tentang tema kita kali ini adalah tokoh pemuda. Kalau kata Bung Karno nih ya, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Nah, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Wow, betapa kekuatan kaum muda itu ya, sangatlah dahsyat dan tentunya dalam pembangunan bangsa kita, bangsa Indonesia. Nah, bicara soal tokoh muda nih ya, Sobat Mobaka Baka Podcast, di hari ini kita kehadiran bintang tamu yang akan berbagi banyak kisah mengenai kiprah tokoh pemuda bisa dibilang seperti itu ya. Dan langsung saja kita sapa Dr. Jabar Al-Jufri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Dr. Jabar Al-Jufri. Sebelumnya nih ya, sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang tema kita hari ini adalah tokoh muda, Ayu juga mau tahu, ini kan Dr. Jabar Al-Jufri itu sering disebut katanya, kita kenal kayak ini lebih dikenal katanya namanya Japret. Iya, betul. Iya, itu Japret apa maksudnya? Iya, Japret itu sebenarnya panggilan masa Panggilan kecil. sayang. Ya, panggilan masa kecil. Oke. Iya, panggilan masa kecil. Jadi ya karena mungkin terkenal nakal dulu, makanya dipanggil lah dengan sebutan Japret. Itu artinya plesetan dari Jabar Al-Jufri itu Japret. Oh, oke. Iya. Plesetan dari Jabar Al-Jufri. Iya. Kalau kita lihat namanya seperti kayak Ustadz ya. Iya, betul. Emang dari situ namanya? Nggak tahu juga ya orang tua, mungkin tujuannya ke situ kali Oke. ya. Meskipun nggak ke situ-situ sampai sekarang. Oke. Iya. Tapi sedang berusaha. Sedang berusaha ke situ. Masya Allah. Nah, Jabar Al-Jufri, kalau bisa ditahu makna dari namanya apa? Iya, jadi Jabar itu adalah salah satu Asmaul Husna. Oke. Ya, Asmaul Husna yang artinya itu yang maha perkasa. Iya. Kelihatan dari sini perkasa ya. Iya, jadi itu artinya maha perkasa. Al-Jufri itu nggak tahu kalau Al-Jufri itu kayaknya maksudnya di hari Jumat, karena lahir di hari Jumat, jadi seseorang yang lahir perkasa di hari Jumat. Oh, Masya Al-Jufri. Allah, luar Jabar biasa Al-Jufri. ya. Iya. Semoga nama yang diberikan oleh orang tua bisa membawa kebaikan selalu ya Amin, sampai iya. akhir hayat nanti, Iya. amin ya. Nah, Dr. Jabar Al-Jufri, kalau biasa disapa maksudnya dengan nama apa? Jabar kah, Al-Jufri kah, atau apa? Yang paling sering sih Jabar ya. Jabar. Iya. Aku mau manggil Bapak atau Mas atau apa ini ya? Panggil Pak Dokter aja Oh, Pak kali Dokter ya. aja Iya. boleh. Nah, Pak Dokter, ini kan kalau saya lihat kelahiran tahun 1993, betul? 93, betul. Ya. Muda sekali, nah. Iya. Wow, muda ya. Dan ini sudah menjadi salah satu legislator muda di Kota Kendari. Iya, betul. Betul? Betul. Oke, ini cerita mi dulu toh dokter, awalnya bagaimana? Kok bisa begitu menjadi seorang dokter dan sampai ke menjadi legislator seperti itu? Silakan. Jadi di tahun 2010 ya, waktu kita sudah baru mau ujian. Nah, itu orang tua bertanya sempat, "Ini kamu mau jadi apa nih?" Oke. Saya bilang orang tua tawarkan kan, "Kamu mau ikut bapak enggak?"
kerja di ATR BPN. Nah, di pertanahan. Tapi saya bilang, bapak kan udah ATR BPN, kakak yang pertama ATR BPN, kakak yang ketiga ATR BPN. Kalau saya masuk di ATR BPN juga, sesukses apapun saya, sepintar apapun saya di ATR BPN, orang-orang pasti akan menilai, oh itu karena anaknya ini, makanya dia pintar atau sukses di situ gitu. Makanya saya bilang, oh enggak, tak, saya kan panggil Eta ya, orang tua. Enggak tak, saya kayaknya mau jadi 3 aja. 3, salah satu dari ketiganya. Yang pertama dokter, yang kedua Akpol, yang ketiga TNI. Nah, jadi setelah ujian saya sempat tes akademi polisi itu kemarin, Akpol, tapi jatuh di kesehatan pertama, ya, karena mata dan sebagainya. Akhirnya sudah belum terbuka pendaftaran TNI yang duluan itu kemarin SBMPTN. Akhirnya SBMPTN kita ikut, pilihan pertama kedokteran UI, pilihan kedua kedokteran Unhas, yang lulus di kedokteran Unhas. Masya Allah, jadi pilihan kedua yang lulus. Ya. Sekolah selama 5 tahun, lulus sebagai dokter dengan predikat cum laude. Ya setelah itu kita mengabdi lah. Di tahun 2017 17-18 itu kita mengabdi di Launti, Kecamatan Launti di Konawe Selatan. Oh, Konsel. Iya. Nah, di Launti itu dia tidak ada jalur darat waktu pada zaman itu ya. Di 2018 tidak ada jalur darat. Jadi kalau kita mau ke Launti itu lewat laut. Nah, sampai di Launti jalannya tidak karuan dulu, tidak ada jaringan telepon, tidak ada listrik, ya. Jadi di situ saya berpikir, oh, ini bagaimana caranya biar kita bisa mengubah ini. Toh kalau dari kedokteran kita bisa mengubah, tapi dalam fisik kesehatannya saja, iya. Nah, di situ saya berpikir gimana caranya untuk bisa mengubah itu. Oh, salah satu jalurnya adalah lewat jalur legislatif, anggota DPR. Nah, menjalani di Launti, setelah itu kita tarik diri 2018 untuk mendaftar caleg di Kota Kendari. Ya, kemudian kita sambil berjalan, alhamdulillah sekarang sudah duduk sebagai anggota DPRD Kota Kendari. Anggota DPRD Kota Kendari di Komisi 3. Komisi 3 membidangi apa itu ya? Komisi 3 itu membidangi kesejahteraan rakyat, Kesra dan pembangunan. Kesra dan pembangunan. Nah, sebelum kita jauh ke perjalanan karir ke politik nih ya, Pak Dokter, Ayu juga ini sebenarnya penasaran, dan juga sobat Mobaka-Baka yang ada di rumah. Nah, awal pertama kali itu tadi katanya memang karena tidak mau ada bayang-bayang Bapak di belakang kesuksesan dokter seperti itu, karena nggak mau ikut seperti saudara-saudara yang lain menjadi seorang ASN begitu ya. Nah, ini kan berawal dari sana, dokternya sendiri memang udah cita-cita mau menjadi dokter kah atau seperti apa? Iya, yang jelasnya waktu di kelas 12 SMA itu saya cuma berpikir pokoknya saya tidak mau jadi ASN dulu berpikirnya gitu. Jadi saya mau masuk ke profesi-profesi yang tidak ada sangkut paut dengan ASN, maksudnya sipil gitu. Yang pertama dokter, yang kedua TNI atau Polri. Gitu. Baik. Dan alhamdulillahnya ternyata rezekinya di dokter. Iya, rezekinya di dokter. Nah, di dokter ini begitu. Pada saat Pak Dokter sekolah waktu itu di SMA memang udah ambilnya IPA juga ya? Udah ambil IPA juga. Dan memang sudah tertarik dengan dunia dokter? Tertarik dunia dokter, iya. Jadi kalau untuk motivasi menjadi dokternya itu sendiri apa sih sebenarnya? Karena sudah tertarik nih. Nah, motivasi untuk menjadi dokter apa? Atau mungkin pernah ada pengalaman, kan banyak tuh ada pengalaman kayak pernah disepelekan oleh salah satu fasilitas-fasilitas kesehatan, atau mungkin contohnya seperti dokternya sendiri kah, atau keluarga yang merasakan itu. Emang berangkat dari situ kah atau bagaimana? Jadi awal mula mau masuk jadi dokter, bukan jadi dokter sih, tapi ketiganya yang saya bilang tadi, TNI, Polri atau dokter, itu karena waktu dulu kan orang tua itu salah satu pejabat ya di pemerintahan. Saya lihat setinggi apapun jabatan,
tetap nggak ada yang kalah berwibawa TNI, Polri atau dokter. Oke. Atau Kayaknya satu lagi deh, ya, guru kali ya. iya, atau Iya. akademisi, itu Iya, baru saya bilang, atau akademisi, baik itu guru atau Dosen, doktor, profesor iya, ya. Pokoknya semuanya itu berwibawa. Iya. Mengalahkan wibawa dari pejabat-pejabat yang ada di pemerintahan, menurut saya pribadi. Iya, oke. Nah, tertariknya tuh dari situ. Jadi saya mau punya wibawa gitu loh. Makanya kalau akademisi kan jenjangnya agak panjang ya. Betul. Ya, jadi saya memilih TNI, Polri atau dokter, meskipun ternyata dokter juga nggak singkat gitu. Iya. Iya. Penuh perjuangan Penuh ya. perjuangan. Iya. Oke. Jadi kita pilih yang jalur dokter sehingga bisa membentuk wibawa kita sebagai tenaga kesehatan. Oke. Iya. Jadi memang awalnya karena pengen dihargai, dihormati begitu, atau mempunyai wibawa karismatik yang wibawa dan karismatik itu Iya, yang oke. saya mau dari seorang dokter. Oke, baik. Nah, kalau berawal dari sana nih, yang menjadi motivasi kan selain dapat wibawanya, motivasi apa lagi sih sebenarnya Iya. Pak Dokter ini bisa mau menjadi seorang dokter, mau menjadi pelayan masyarakat seperti itu, khususnya di bidang kesehatan. Iya. Apa sebenarnya? Jadi kalau saya tidak salah itu tahun 2007 ya, saya pernah kecelakaan kecil ya, tapi ada bagian tubuh yang sobek di kaki. Di situ saya lihat dokter yang menerima pada saat itu itu baik banget gitu loh. Oke. Nah dia Pernah menerima dengan sempat jatuh cinta kan? santun. Oh enggak ya? Enggak, laki-laki kebetulan. Dokternya Kirain laki-laki. cewek. Iya, oke, baik. Tapi penerimaannya ke pasien tuh baik banget. Ramah gitu Iya, ya. ramah. Padahal kalau mau dipikir kemarin tuh kita masih SMA Iya, ya. benar. Pasti naik motor ugal-ugalan. Betul. Kalau Dan belum dokter- bisa kayak menilai, Iya. waduh kok kayak gini ya Iya. dia. Kalau dokternya tahu kalau kita ugal-ugalan, Iya. itu pasti dia kerjanya acu tak acu gitu Iya, loh. kayak kita Nah, dimarahi pasti, iya, oh itu dimarahi. Mi terlalu nakal, boh. Iya, tapi itu dia bilang, dia tanya saya sambil dia kerja, dia tanya Iya. kenapa bisa deh. Oh iya ini hujan jadi ndak lihat ini. Oh gitu. Kok balap kah? Iya, lumayan. Hujan-hujan baru kita balap. Oh iya. Nah sekarang kok rasa Mito lain kali jangan balap-balap. Nah Iya. di situ saya jatuh cinta untuk jadi Dokter. dokter, dan tujuanku itu jadi dokter yang seperti dia gitu. Oke. Iya. Oke. Dan apakah tujuan itu sudah terlaksana dan sudah menjadi apa ya, darah daging dokter ini? Iya. Seperti itu kah? Jadi ya memang di situ sudah mendarah daging ke kita. Jadi kita selama melayani pasien, waktu kita masih melayani pasien, itu kita jaga etikanya kepada pasien gitu. Oke. Nah akhirnya kita terjun di politik, sekarang tertular lah. Oke. Kita melayani masyarakat dengan santun dan lain-lain. Yang jelas etika atau adab itu nomor satu daripada kepintaran dan jabatan. Nah itu Iya. dia, etika, attitude kita itu Iya. adalah nomor satu ya. Iya. Percuma kita pintar tapi Iya. kita nggak pernah menghargai ataupun sikap kita nggak bagus sama Betul. orang-orang gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Nah kalau tadi di awal katanya sangat tertarik dan juga termotivasi untuk menjadi seorang dokter. Nah menjadi seorang dokter ini kan sudah apa ya, garis tangan dari Tuhan juga. Betul. Kan. Alhamdulillah ini sudah penuh dengan kesyukuran dijalaninya dengan penuh keikhlasan seperti itu. Nah, kalau Bapak dokter sendiri, ini dokter umum kah atau dokter spesialis kah atau gimana? Dokter umum. Dokter umum. Iya. Nah, dokter umum, kok bisa ke dokter umum? Nggak ada kayak cita-cita, aku pengen ambil ini untuk spesialis apakah seperti itu? Iya. Jadi pendidikan dokter itu, pendidikan dokter itu ada dua. Ya. Ada dokter umum dan ada dokter gigi. Oke. Iya. Kita masuk di dokter umum kurang lebih sekolah 5-6 tahun. Lumayan lama ya. Lumayan lama, iya. Kalau sudah selesai dokter umum baru bisa lanjut sekolah spesialis. Oh, Iya, oke. kemarin di 2017 atau 18 itu sudah sempat cari-cari kan mau masuk spesialis. Iya. Kemarin saya mau ambil spesialis urologi ya, Tentang apa itu? tentang saluran kemih. Ya, Oke. bedah saluran kemih. Ya. Saya mau ngambil itu kemarin, sudah sempat mau magang. Oke.
tapi ujung-ujungnya tertarik belok kanan ke politik Ke dulu. politik. Iya. Oke. Jadi nggak jadi ambil spesialis itu. Nggak jadi, padahal udah hampir daftar di akhir tahun 2018. Iya. Terus nggak ada ketertarikan lagi untuk ngambil spesialis itu? Atau mau mungkin dilihat ke depan dulu kali ya. Oke, Iya. baik. Dilihat Berarti ke depan. sekarang lagi fokus yang sekarang Sekarang lagi fokus ke di politik. melayani masyarakat aja dulu. melayani masyarakat. Iya. Masya Allah. Ada tagline gak sih dari Dr. Jabar Al-Jufri? Kalau pasang-pasang baliho gitu. Kalau pasang baliho kita biasanya mengenalkan dengan Pak Dokter tak aja. Oh, Pak Dokter Ta ini nah. Iya. Boleh lah ya. Oke, baik. Pak Dokter ini kan sangat tertarik juga dengan perjalanan karirnya dokter. Iya. Nah, ada nggak sih cerita yang unik pada saat dokter ini sebagai seorang pada saat proses untuk menjalani sebagai seorang dokter? Iya. Ada nggak sih cerita unik? Banyak ya kalau cerita, tapi satu yang paling saya ingat itu waktu saya masih koasisten Oke. di Rumah Sakit Wahidin di Makassar. Ya. Jadi di tahun 2014 itu mungkin Bahtramas belum semaju sekarang. Betul. Ya, belum ada spesialis urologi pada saat itu. Jadi kita masih koasisten. Kan koasisten itu tugasnya memvisit pasien sebelum residen atau dokter spesialis datang gitu. Oke. Jadi kita bertanya anamnesis pasien. Nah, saya dapat satu pasien bapak-bapak. Terus saya anamnesis bertanya. Kemudian dia tanya, "Dok, kamu dari mana?" Gitu kan. Saya bilang, "Oh ya, saya dari Kendari, Pak." Di situ saya bilang dari Kendari, dia panggil satu keluarganya, dia perkenalkan, "Ini kita dari Kendari juga nih. Nih kamu orang lihat ini dokter dari Kendari ini." Nanti sebelumnya dia tanya mau ambil spesialis apa, saya bilang urologi kan. Dia bilang nanti ini dia juga akan menjadi spesialis urologi di Kendari gitu. Di situ langsung bangga kita karena kita jauh-jauh sekolah ke Makassar, terus ternyata orang Kendari itu bangga dengan ketemu orang Kendari yang lagi sekolah di Makassar. Betul. Nah itu yang bikin, padahal kalau waktu koas itu kita lesu, capek dan lain-lain, jaga di rumah sakit hampir tiap hari, tapi yang bikin bangkit semangat itu yang karena seperti ketemu itu. Bapak. Iya. Oke, ketemu pasien yang Ketemu memang pasien yang apalagi khususnya orang Kendari orang juga Kendari. membanggakan orang Kendari. Iya, banggakan. Iya. Jadi dia itu cuma sendiri di bed pasien kan. Oke. Langsung dia panggil keluarganya yang lagi makan di luar itu, dia panggil, "Nih, ada orang Kendari." gitu. Nah, di situ langsung semangat sekolah terbakar. Oh, semangat kerja, semangat sekolah Iya, juga ya, semangat iya. belajar juga. Iya, betul. Oke, berangkat dari situ lagi ya, Masya Allah. Dan memang itu kalau kita masih kecil waktu itu, kalau ditanya mau jadi apa, pasti jawabnya jadi dokter. Iya, jadi memang dokter itu sebenarnya banyak banyak positifnya. Oke. Ya, banyak positif karena kenapa? Yang pertama, anak-anak kecil kalau ditanya pasti maunya jadi dokter. Betul. Ya. Nah, poin positif yang kedua itu, jadi ini tips buat yang masih membujang ya. Iya. Pekerjaan dokter itu adalah pekerjaan yang tidak bisa ditolak sama calon mertua. Yang tidak bisa ditolak. Tidak bisa ditolak. Oke. Jadi betul. kalau ada anak perempuan datang sama bapaknya gitu, "Pak, ada nih pacarku." Nah, apa kerjanya pacarmu? Dokter. Nggak mungkin bapaknya tolak. Iya. Pasti langsung A1 terima. Pasti langsung satu terima. Jadi dokter itu positifnya ada 2 tadi. Oke, baik, Masya Allah. Iya. Jadi makanya kenapa jatuh cinta dan tertarik menjadi Iya. dokter ya. Iya. Dan alhamdulillah sekarang sudah dirasakan hal itu. Sudah dirasakan. Oke, baik. Dan alhamdulillahnya juga kalau di masyarakat dokter itu kayak terlihat sangat ngayom begitu Iya. kan. Studi itu mengatakan, kalau saya tidak salah, majalah apa ya di Amerika pada saat itu, majalah Focus atau majalah. Jadi dia mengatakan penerimaan baik profesi di masyarakat itu yang paling dipercaya adalah dokter atau tenaga kesehatan yang lain. Oke. Iya. Oke, baik. Makanya
ya salah satu brandingnya kita dokter. Dokter, oke, luar biasa ya. Nah, ini kalau saya gali lagi nih, kan karir dokter nih masih cemerlang. Iya betul. Karirnya masih panjang, masih panjang kelahiran 1993 nih. Kok bisa begitu berpindah arah ke politik? Padahal karir masih bagus loh di dokter, gimana tuh? Iya, makanya itu kalau kita mengabdikan diri kepada masyarakat dari sisi kesehatan, dokternya itu paling dapat. Oke. Ya, tapi ingat, itu hanya dari segi kesehatan saja. Oke. Nah, kalau misalkan kita mau mengabdikan diri kepada masyarakat dari seluruh lini kehidupannya masyarakat, kecuali kehidupan pribadinya masyarakat ya, itu di politik. Kenapa? Karena semua permasalahan yang ada di masyarakat itu bisa kita selesaikan di DPRD. Contoh, kalau misalkan jalanan jelek, dokter apapun tidak akan pernah menyelesaikan itu karena itu bukan masalah kesehatan. Betul. Tapi di DPR kita bisa. Itu contoh kecil. Dan masih banyak contoh-contoh lain yang tidak perlu kita sebutkan. Yang penting kalau misalkan lebih berguna mana, alhamdulillah kita sudah dapat kedua-duanya. Kita bisa mengabdikan diri dari segi kesehatan, dan dari segi seluruh lini kehidupannya masyarakat. Kita bisa mengabdikan dari kedua profesi yang kita miliki sekarang, dokter dan politisi. Jadi apa ya? Jadi bisa semuanya seperti itu ya. Kesehatannya dapat dan juga beberapa bidang-bidang sosial lainnya itu bisa dapat juga. Kalau kita duduk di DPR. Baik. Nah, ini kan kalau kita melihat dan juga berbicara tentang tokoh muda saat ini tuh sejauh ini memang seberapa berpengaruhnya sih sebenarnya pemikiran tokoh-tokoh muda tentunya dalam menyuarakan aspirasi masyarakat. Karena kalau saya lihat saat ini banyak yang mencalonkan itu anak-anak muda. Nah, ada juga kalau kontranya emang bisa tuh mereka menyuarakan aspirasi masyarakat sementara mereka juga belum banyak pengalamannya gitu. Seperti apa? Jadi pertanyaan ini kita dapatkan di tahun 2019 waktu pertama mau maju 2018 sorry. Nah, di situ kita sudah mulai gencar kan pasang baliho dan lain-lain. Muncul pertanyaan yang mengusik pada saat itu. Dokter kan sudah dokter. Betul. Terus masih muda sekali. Ini kah bisa jika maju di politik? Nah, kau masih muda. Nah, pada saat kita dikasih pertanyaan begitu, saya sempat sedih sebenarnya, sempat nangis ya. Sempat nangis, saya telepon kakakku yang ketiga. Ini namanya Wawan gitu. Wan, gimana ini banyak yang pertanyakan seperti begitu. Karena saya orangnya melankolis ya, jadi cepat nangis ya? Cepat nangis ya. Masya Allah. Jadi saya telepon, gimana ini banyak yang pertanyakan kayak gitu. Nah, itu kakak cuma bilang, udah kamu mau menang atau tidak? Mau. Ya udah, jalan terus, tutup mata. Mulai dari situ untuk masalah politik saya tidak pernah menangis. Mulai dari tahun 2018 itu? Iya, tahun 2018. Jadi untuk masalah politik stop. Mau keluarin air mata enggak? Enggak. Ya. Nah, sudah dari situ kita sudah terima tantangannya, anak muda bisa apa enggak? Ya terjawab sekarang di masyarakat. Silahkan lihat bukti-buktinya, apa yang kita sudah perbuat gitu. Tapi ini juga menjadi tantangan untuk anak-anak muda yang baru mau maju. Betul. Apakah kalian bisa menjawab tantangan itu atau enggak? Kalau misalkan kalian sudah duduk nanti di DPR, apakah tantangan itu bisa kalian buktikan salah atau enggak? Nah, kalau misalkan kita alhamdulillah sudah terbukti mana yang kita sudah bangun, mana yang kita sudah aspirasikan, mana yang kita sudah sukseskan sebagai anggota DPR, gitu. Jadi itu sudahlah, kita sudah hatam masalah itu. Jadi memang sudah terjawab dengan program kerja dan juga apa yang sudah diberikan ke masyarakat saat ini seperti itu. Berarti dari 2018 dokter menjadi anggota DPR Kota. 2019. Oh, 2019 dilantiknya. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Nah, sebelum kita ke politik, apakah dokter ini masih jalan juga profesi dokternya?
untuk menjadi seorang klinisi fungsional dokter itu untuk sementara kita pending dulu. Tapi kita tetap bergerak di bidang kesehatan. Salah satunya itu kita sedang membuka klinik ya. Kliniknya sedang running sekarang, sudah berjalan kurang lebih 1 bulan. Ya di situ kita melayani masyarakat lewat klinik yang kita bangun saja. Klinik pribadi. Klinik pribadi. Apakah join juga dengan dokter-dokter yang lain atau gimana? Jadi kita di situ sebagai owner dan penanggung jawab. Ya. Karena kita susah untuk turun langsung, jadi kita hire dokter yang lain. Nama kliniknya apa, dokter? Your Clinic Aesthetic and Medical Care. Wih, di mana tuh tempatnya? Di Kampus Baru. Oh, promosi di sini ya? Iya, silahkan datang ya. Baik. Maksud saya ke situ sih. Nah, dokter, ini kan kalau saya lihat memang luar biasa loh perjalanan karirnya dokter dari awal sekolah sampai dengan menjadi dokter, dan juga belok kanan menjadi seorang politikus seperti itu ya. Nah, ini kan kalau saya lihat juga dokter aktif di beberapa organisasi, betul nggak sih? Iya, betul. Nah, di zaman sekolah SMA kah? Mulai dari SMA kah? Kuliah kah? Atau seperti apa? Mulai dari SMA kali ya. Mulai dari SMA. SMA waktu itu masih ingat nggak sih organisasi apa yang diikuti? Iya, SMA dulu kita kan kebetulan suka ngeband ya waktu SMA. Oh, anak-anak band ya? Iya, anak band. Kok jadi dokter ya? Iya. Jadi kita jadi ketua Sanggar Seni kemarin. Oh, SASE. Iya, SASE SMA 1. Jadi ada, dan di situ ada prestasi yang penting. Apa tuh? Dulu itu ada apa ya namanya? WKP kalau nggak salah ya. WKP atau apa gitu. Pokoknya event tahunan ya. Yang dari 2006 atau dari 2005 SMA 1 tuh nggak pernah ngikutin. Karena katanya sempat ada trauma, dicurangin atau dan lain-lain. Ya, jadi SMA 1 itu nggak pernah ngikut. Di tahun 2009 atau 2010, nah saya itu jadi ketua Sanggar Seni kan. Saya menghadap sama guru-guru kita ya, terutama sama Ibu Satiar ya, Ibu Satiar. Ibu, saya menghadap, saya bilang, Bu, mohon izin tahun ini kita mau ikut kembali WKP. Ibu Satiar bilang, ih jangan Japret, kita panggil Japret kan. Jangan Japret, kalau kamu ikut terus terjadi lagi yang kayak kemarin, malu kita sebagai SMA 1. Saya bilang, Bu, saya mundur dari jabatan ketua Sanggar Seni kalau misalkan kita tidak menang. Jadi diizinkanlah dengan syarat harus juara 1, juara umum. Kita ikut dan di situ keluar sebagai juara 1. Dan itu berlanjut sampai nggak tahu kalau sampai sekarang masih ada WKP. Apa sih waktu dulu itu WKP? Warna Kreasi Pelajar. Oh iya, dan ada juga yang zaman dulu tuh kalau tidak salah kan SMA 1 kan. Saya tuh sudah mulai tergambar kayaknya. Waktu dulu kita itu yang kayak gimana orangnya. Oh iya, ketua SASE ya. Saya sudah mulai ingat nih begitu ya. Sama masih ingat juga waktu itu kita kan dulu masih sering, sorry ya saya sebut di sini Kulbrik. Zaman dulu kan. Saya kenal Arfan gak sih? Tahu. Ya, itu satu band saya. Pange juga. Iya, Pange tahu. Siapa? Iya. Tadi saya lupa, almarhum. Iya. Itu di situ kan tahun berapa ya? Di situ memang namanya SMA 1 itu luar biasa sekali. Betul. Karena waktu itu ada lomba yel-yel di MTQ, sampai kita pakai ada sarung apa segala, kita juara 1 di situ. Dan disitulah mungkin pada saat di bawah naungannya dokter kali ya. Betul. Iya. Di situ masih Acul ya. Oh, masih Acul. Waktu di 2009 itu Acul ya ketua SASE. Dan alhamdulillahnya SMA 1 itu jadi SMA favorit juga pada saat itu, luar biasa. Banyak event-event yang kita ikuti dan menjadi pembuktian ya kalau SMA 1 itu tidak sekedar belajar saja. Cantik aja gitu kan, ganteng aja. Jadi memang kita berprestasi di bidang-bidang kesenian. Baik, berarti berawal dari sana. Ketua organisasi SASE, Sanggar Seni karena memang waktu itu anak-anak ngeband juga waktu itu. Terus di kuliah, kuliahnya di Makassar ya? Di Makassar, di kuliah lumayan banyak sih. Kita jadi ada namanya HFC, Hippocrates Football Club. Nah, kita masuk di situ. Terus organisasi yang paling dibanggakan sama aktivis-aktivis HMI.
Oke. Ya, kita sempat masuk di situ. Kemudian ada AMSA namanya, AMSA, ya, oke. ASEAN Medical Student. Itu kita gabung di situ juga. Jadi anggota di Ya, sana. jadi anggota di Oke. situ. Kemudian di BEM-nya Fakultas Kedokteran Unhas, ya, kita juga masuk ke situ. Lumayan banyak lah kalau organisasi. Oke. Ya. Nah, kalau untuk saat ini? Untuk saat ini kita sekarang tidak menjabat apa-apa ya untuk Oke. di organisasi. Kemarin baru-baru habis selesai masa jabatan kami di Ketua Karang Taruna Kota Kendari. Oke. Bulan 12. Iya. Bulan 12 kemarin. Oh, sempat menjadi Ketua Karang Taruna. Iya. Itu tentang apa di sana? Ya, Ketua Karang Taruna itu organisasi gabungan dari para pemuda yang bergerak di bidang pemuda dan sosial. Oh, oke, Iya. baik. Jadi ya lumayan banyak lah event yang kita selesaikan selama menjabat sebagai Ketua Karang Taruna. Yang kalau di periode sebelumnya itu Karang Taruna itu dipertanyakan keberadaannya karena nggak Iya. pernah ini. Jujur saja pada saat dokter aja nih Iya. yang sebagai ketua, saya baru tahu tuh ternyata ada Ketua Karang Taruna. Iya, betul. Mhm. Gitu. Jadi memang dibilang kemarin itu organisasi mati suri. Iya, Ya, kayak baru karena- muncul di permukaan Iya, gitu loh. padahal dia itu setingkat sama Pramuka dan KNPI. Oh, Gitu oke. loh. Tapi kan KNPI stagnan ya gitu-gitu terus. Iya. Nah, Karang Taruna ini sempat mati suri. Setelah kita diberikan amanah, ya kita perbaikin, bikin acara apa gitu. Banyaklah acara. Tahun kemarin ada satu yang tidak kesampaian, kita mau bikin bakti sosial, ya, tapi karena waktunya sudah mepet, Iya. ya akhirnya nggak jadi dibikin. Oke, baik. Tapi alhamdulillah sudah banyak kontribusi nggak sih Sudah, ya alhamdulillah sudah banyak. Karang Tarunanya? Ya, sudah berapa kali bencana alam yang turun itu selalu Tagana atau Karang Taruna duluan. Oke, Iya. baik. Alhamdulillah ya di Iya. bawah kepemimpinannya dokter. Iya, Alhamdulillah Karang Taruna ini bisa muncul lagi di Iya. permukaan Iya, gitu ya. bisa show up lagi. Oke, baik. Apakah tidak mau lagi menjadi Ketua Karang Taruna di periode berikutnya atau gimana? Atau mungkin organisasi lain kali? Mungkin kita pikir-pikir Oh, dulu pikir-pikir kali ya. dulu. Iya, kita fokus dulu Iya. di jalan kita yang sekarang. Oh iya benar, karena sebentar lagi bakal pemilihan ya. Iya, betul. Masya Allah. Oke, baik. Nah, kalau kita berbicara lagi nih tentang pengalaman dari seorang dokter, Iya. begitu, kalau di dokternya kan ini sudah luar biasa gitu ya. Iya. Apakah pernah ditugaskan di luar waktu itu menjadi Saya seorang dokter? tugas itu di Konawe selama setahun, Oke. terus di Laonti selama beberapa setengah tahun kalau nggak salah di Laonti. Oke. Iya. Semenjak sudah dilantik, bukan dilantik sih biasa. Kalau menjadi seorang dokter itu Oh, ini sumpah ya, Sumpah. sudah pengambilan sumpahnya, Iya. terus langsung ditugaskan kembali ke Kendari. Iya, langsung di Kendari. Oke, sempat di Laonti dan di Konawe di Unaha. Unaha. Iya. Alhamdulillah dari situ dapat pengalaman banyak kali ya. Iya. Itu di rumah sakitnya? Di rumah sakit di Unaha itu di rumah sakit sama di Puskesmas Pondidaha. Oke. Iya. Baik-baik. Ada nggak sih kayak kesulitan atau kayak banyak tantangan nggak sih selama bertugas di luar Kota Kendari? Ada sih, ada Oke. satu kesulitan yang kita dapatkan selama ini bertugas ya, apalagi Oke. di Konawe dulu. Iya. Di Konawe itu apa ya, language barrier kali ya, karena mereka di sana masih kental bahasa daerah. Iya. Iya, sementara ini menjadi PR kita sebagai anak muda. Sebagai anak muda yang terlalu modern sehingga tidak tahu bahasa daerah ya. Jadi di situ kesulitannya di situ, Sulit beradaptasi gitu language ya. barrier-nya iya. Tapi akhirnya kita bisa beradaptasi kalau dengar orang bahasa Tolaki, kita sudah dapat apa yang dia maksud, itu kita sudah mengerti. Oke. Dan alhamdulillah banyak belajar juga di sana Iya, ya. betul. Luar biasa. Nah, kalau yang saya lihat juga nih sebelum kita ke politik lagi nih, dokter katanya waktu zaman SMP Iya, itu masuk kelas akselerasi, betul kan ya? betul. Iya. Betul karena memang Iya. tahun 1993 kenapa tiba-tiba di tahun berapa udah 2010, jadi iya. dokter gitu ya, Iya. udah selesai kuliah begitu. Nah, sepintar apakah dokter begitu ya?
Kok bisa akselerasi? Apakah ada orang dalam? Boh. jadi ini cerita yang lucu sebenarnya. Oh, okay. Jadi di SD itu kita nggak pernah menampakkan diri, bukan nggak pernah menampakkan diri, memang kita mediocre begitu, biasa-biasa di sosok toh. Oh iya. Nah terus masuk lulus SD mau masuk SMP, kita itu hampir semua di keluarga Lepo-Lepo itu masuknya di SMP 4. Lepo-Lepo bagian mana kita tinggal? Saya Lepo-Lepo di belakang puskesmas Lepo-Lepo. Oh iya, oke. Nah jadi kita itu karena satu keluarga di SMP 4 semua, ya saya mau daftar di SMP 4 juga dong. Iya. Nah sudah kasih masuk berkas SMP 4 sudah, dan sudah dinyatakan lulus pada saat itu. Kakak saya yang pertama, dia cuma bilang, pokoknya kalau kau sekolah di SMP 4 jangan pulang di rumah, saya usir. Nah takut dong kita. Iya. Akhirnya dia bilang sudah tes di SMP 1. Nah akhirnya kita tes di SMP 1. Di SMP 1 kan masuknya pakai tes tulis ya. Iya. Kita tes dari SD 1 Baruga itu ada berapa, ada 10 orang kayaknya yang tes, yang pintar-pintarnya Mila. Kita juga senang tidak pintar. Iya. Nah, SD 1 Baruga sekarang SD 2 Kendari namanya. Nah, suka merendah untuk meroket. Iya. Jadi kita tes di situ. Yang lulus itu dari beberapa orang yang pintar-pintar, yang lulus itu cuma 2 orang, cuma satu yang ranking umumnya SD 1 Baruga, satunya itu kita. Widih, mantap, berarti pintar. Kita nggak tahu juga kalau pintar atau tidak karena ada tes kan? Ada tes ya. Waduh, luar biasa. Waktu itu nilainya masih ingat nggak? Enggak, kalau tes masuk SMP 1 nggak dibilang nilainya, cuma dinyatakan lulus atau tidak. Oh, begitu. Okay. Nah setelah masuk ke SMP 1, terus saya ingat masuk di 74 dulu. Mungkin sekitar sebulan masuk kita disuruh tes IQ lagi. Nah tes IQ, setelah tes IQ itu keluar saya punya IQ itu 129. Wow, tinggi juga ya. Ya lumayan lah. Ya 129. Akhirnya dimasukkan ke kelas akselerasi. Di kelas SMP 1. Yeah. Waktu itu apakah sudah masuk kelas 1 atau langsung naik? Enggak, jadi akselerasi itu kan kalau normalnya itu 6 bulan itu 1 semester kan? Betul. Ya. Kalau di akselerasi itu pokoknya dipadatkan semua berapa itu? Kalau 6 semester selama SMP kita padatkan di 2 tahun. Oke, yang seharusnya 3 tahun kali harusnya ya? 3 tahun. Masya Allah, luar biasa loh ya. Termasuk pintar dan alhamdulillah menjadi dokter. Dan sekarang sudah sebagai anggota DPRD Kota Kendari. Luar biasa. Berarti memang bukan karena orang dalam, nah, karena pintar tawa begitu Heto. Dan ini kalau kita lihat juga dokter begitu toh. Kan kalau kayak kemarin-kemarin mungkin dokter percaya nggak kalau kayak ada kata-kata begini, biasanya itu orang-orang yang nakal itu yang jadi. Iya, sebenarnya karena mungkin orang-orang yang nakal itu capek bergaul ya, capek dengan kenakalannya, jadi dia lebih fokus ke perbaiki diri. Oke. Gitu. Apakah begitu juga dokter? Ya mungkin ya, kena hidayah di situ ya. Tapi berarti dokter masih kecilnya, maksudnya masa kecilnya di masa-masa sekolah memang termasuk orang yang nakal kah? Iya, termasuk orang yang nakal. Wih. Karena waktu yang paling parah itu di SMA ya. SMA itu berapa kali hampir dikasih keluar, berapa kali orang tua dipanggil, dipanggil di sekolah. Sampai kelas 3 semester 1. Itu saya terakhir dipanggil sama Pak Jamsir. Karena nakal. Iya. Yang paling diingat kenakalannya apa? Banyak. banyak. Yang paling parah. Yang paling parah itu mungkin ini ya. Saya suka pare-arei guru. Masya Allah. Akhirnya sampai sekarang kalau ketemu guru itu hormatnya minta ampun ya, karena dulu kita pare-arei. Begitu ya Allah. Ya. Tapi alhamdulillahnya kalau nggak ada mereka, kita tidak bakal seperti ini kan. Iya, betul, karena banyak pelajaran meskipun kita pare-arei dulu. Ternyata mereka itu berikan kita bukan pelajaran akademik, tapi lebih kepada etika mereka berikan. Iya, jadi sekarang itu kita dekat dengan guru-guru karena kita tahu kalau
ternyata kita yang salah dulu karena sudah pre-rego. Oke, baik, luar biasa loh ya. Tapi alhamdulillahnya, maksudnya berkat support dan juga doa guru, orang tua begitu, Pak Dokter sampai di titik ini. Apakah kalau Pak Dokter kalau melihat di titik ini apakah sudah sukses kah atau mungkin masih mau lagi seperti itu? Kalau dibilang sukses itu subjektif sekali sebenarnya ya. Kalau sekarang dibilang sukses atau tidak, bukan sukses tapi alhamdulillah mencukupi. Oke. Suksesnya bagaimana? Saya kalau mau dibilang suksesnya bagaimana, sebenarnya keinginan saya itu sukses bukan dari segi politik, tapi dari segi bisnisnya. Oke. Iya, kalau ada satu cita-cita yang ingin saya gambarkan kalau misalkan saya sukses. Tapi apa sekarang belum tergambarkan, berarti belum sukses jadinya. Saya maunya kalau misalkan sukses, dibilang sukses itu saya maunya ada usaha di dalam negeri atau di luar negeri, pokoknya ada usaha yang saya nggak perlu sentuh, saya nggak perlu turun langsung, ya. Saya tinggal habiskan waktu di Mekah atau di Madinah, kita fokus ibadah, tapi uang tetap masuk terus. Wow. Itu yang saya mau. Kalau misalkan sudah kayak begitu, itu yang saya bilang sukses. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan bisa mencapai kesuksesan itu ya. Amin ya robbal alamin. Nah, dokter, emang cita-cita masa kecilnya adalah menjadi dokter kah atau ada cita-cita lain? Enggak, cuma 3 itu aja. Oh, cuma 3, kembali ke 3 itu kembali aja ke 3 itu aja. TNI, Polri, dokter. Iya, dan alhamdulillah salah satunya sudah menjadi salah satunya sebenarnya jadi dokter ya. Dan alhamdulillah sudah tercapai itu ya, cita-cita kecil Anda ya. Nah, ini kalau kita melihat dokter sebagai seorang dokter, terus sebagai seorang duduk di legislatif juga, itu support terbesar dokter yang bisa dokter rasakan itu sebenarnya dari mana? Dari 3 orang. Tiga dari orang. 3 orang. Siapakah itu yang? Yang pertama dan yang kedua itu otomatis orang tua. Betul. Yang ketiga itu istri. Oke. Ya, jadi memang 3 ini adalah support terbesar, karena kalau misalkan mereka tidak menjadi support yang terbesar, saya tidak akan stabil untuk menjadi anggota DPR. Oke. Itu sih support paling mumpuni kalau sekarang. Oke. Kedua orang tua dan juga seorang istri. Iya. Nah, dokter ini kalau bisa dibilang kan orang tua tuh ASN. Iya, betul. Ada jabatan juga. Betul. Waktu itu. Nah, berarti dokter tuh lahir di keluarga yang secara materi tuh mumpuni gitu kan? Iya. Oke. Dengan saudara berapa orang? Saya bersaudara 4 orang. 4 orang. Alhamdulillah kayaknya semua sudah pada jadi ya. Semua sudah kalau dibilang semua sudah punya jabatan lah. Oke, Masya Allah ya. Berarti memang dokter dipersiapkan dan juga dibesarkan oleh orang tua yang sangat luar biasa. Betul ya. Oke. Nah, apa sih sebenarnya pesan dari kedua orang tua, khususnya ibu atau bapak gitu, yang paling dokter sampai saat ini pegang teguh? Iya, jadi ada satu kebiasaannya orang tua itu yang paling saya pegang teguh ya. Yaitu kalau mau dibilang banyak uang, ya, alhamdulillah bapak itu bukan banyak tapi ada lah. Iya. Ya, ada cukup uang, lah ya. Cukup. Tapi untuk kita sebagai anaknya yang nikmati, ingat itu bukan uang kita. Itu uangnya bapak. Jadi kita memang menikmati yang perlu dinikmati. Apa yang bapak kasih itu yang kita ini. Contoh kecil, di tahun 2012-2011 kalau saya tidak salah, baru saya kuliah. Di situ kita kasihan naik motor, pergi kuliah. Kita naik motor. Nah, sempat ini sebenarnya cerita yang selalu saya banggakan kalau sama bapak gitu. Kita naik motor. Nah, bapak menelpon, Fred, saya mau ke Makassar ya, oh iya siap ya. Saya bersihkan rumah, bapak datang, istirahat, kita pergi makan. Sudah pergi makan, istirahat di rumah, dia mau pulang kembali sore. Sorenya pulang. Nah, cuma sebentar aja ya. Sebentar, cuma pagi dia datang, sore pulang. Cuma mungkin mau cek anaknya saja. Iya. Mungkin jalannya Tuhan juga di situ. Nah,
Terus dia bilang sore itu jam 3 dia bilang, Fred keluar dulu, tahankan saya taksi. Oh iya siap. Saya naik motor keluar ke depan lorong. Nah sudah, saya tahan taksi sudah masuk, saya bilang jemput aja di sini karena kebetulan setelah saya tahan taksi itu motor saya mogok. Jadi sudah taksi keluar, pas sudah bapak saya sudah naik, sudah jalan keluar, saya masih starter motor kasihan itu, nggak mau bunyi itu motor. Itu motor juga ternyata mungkin kerjasamanya sama saya ya. Terus pulang, bapak tanya kenapa motormu? Nggak tahu, ini bensinnya full, ini apa segala macam, tapi nggak mau bunyi. Iya tiba-tiba. Oh ya sudah, nih coba bawa ke bengkel, saya dikasih uang 200.000 untuk pergi ke bengkel. Dari situ malamnya itu Umi nelpon, mama nelpon, kenapa motormu? Enggak Ji, ini sudah bunyi lagi. Oh tamu itu sedih sekali. Saya bilang kenapa sedih? Dia bilang katanya dia stres karena artinya uangnya ada ya, tapi nggak tega lihat kau katanya starter motor di pinggir jalan. Nah di situ saya bilang oh iya saya enggak apa-apa, saya masih bisa aja, motor juga masih hidup. Nah ternyata di situ bapak yang setengah mati. Di situ bapak langsung keluarkan mobil alhamdulillah kemarin untuk kita pakai selama kuliah. Tapi hal yang saya petik di situ adalah bapak itu kalau sama anaknya bukan pelit ya, tapi perhitungan. Tapi kalau dia lihat anaknya kesusahan, langsung dia bantu. Iya. Langsung cepat tergerak hatinya. Iya, gitu langsung cepat tergerak. Terus ada lagi satu momen, kan saya tidak tahu kalau saya anaknya pejabat waktu saya masih SD. Iya, bapak itu sudah kepala kantor. Saya naik sepeda dari Lepo-Lepo ke rumah kampus baru. Dulu kita masih tinggal di kampus baru. Terus saya ditegur sama om, jangan kau naik sepeda sendirian. Saya bilang kenapa? Bapakmu itu pejabat. Kalau orang tahu kau anaknya pejabat, kau diculik, orang minta tebusan sama bapakmu itu bisa. Dalam hatiku saya tidak tahu, saya tidak ngeh karena menurutku enggak, bapakku biasa-biasa saja. Mobil juga dulu mobil dinas. Jadi bukan hal yang terlalu inilah kita anak pejabat enggak Ji. Dan waktu itu masih kecil juga belum mengerti. Iya, jadi kita udah mengerti Nah, ternyata di situ salah satu media pembelajarannya bapak itu kalau yang pejabat itu dia, bukan anak-anaknya. Yang punya uang itu dia, bukan anak-anaknya. Jadi anak-anaknya harus kalau mau sukses ya cari sendiri. Kalau butuh bantuan baru bapaknya bantu. Begitu. Jadi kata-kata yang paling menyentuh hati dokter dari orang tua yang sampai saat ini masih diingat dan masih diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Iya itu, jadi kalau misalkan, nah ini yang saya terapkan sama anak yang paling besar itu sekarang sudah SMA. Jadi dia bilang, saya cuma kasih tahu begini, kamu jangan mentang-mentang anaknya anggota DPR, jadi kamu berlagak. Yang anggota DPR itu papa, bukan kamu. Itu yang saya kasih tahu. Sampai sekarang motor ada di rumah, mobil ada di rumah, dia tidak pernah pakai. Kenapa? Padahal badannya itu tinggi, besar, lebih tinggi daripada saya. Tapi tidak pernah saya kasih itu. Karena fasilitas. Kenapa? Iya, fasilitas. Karena kenapa? Karena saya bilang, dia pernah bilang, bapak saya bisa pakai motor enggak? Saya langsung jawab satu kali, kamu sudah punya SIM enggak? Belum. Ya sudah, berarti belum bisa. Itu yang saya aplikasikan. Yang jadi yang punya fasilitas itu saya, bukan kamu. Jadi jangan pernah kamu manfaatkan posisinya papa untuk kamu pakai. Gitu. Masya Allah, luar biasa. Aduh, aku sampai sedih loh. Iya, ya Allah. Dan alhamdulillah ternyata dari bapak Pak Dokter bisa aplikasikan ke anak-anak. Dan alhamdulillah, dan insya Allah nanti anak-anak bisa aplikasikan ke cucu-cucunya. Harapannya kita begitu. Baik. Luar biasa loh Pak Dokter kita ini, Pak Dokter tak begitu ya. Pak Dokter tak. Gitu. Aduh, luar biasa ini ceritanya. Dan alhamdulillahnya mungkin sampai saat ini dari hal tersebut dokter bisa merasakan perbedaan yang sangat luar biasa ya. Betul. Dari semasa dulu sampai dengan saat ini. Iya, jadinya kita sekarang inilah ya alhamdulillah kita bisa berbeda gitu. Berbeda dalam artian teman-teman banyak yang anak-anaknya pejabat ya. Banyak yang orang tuanya sukses, memang lebih sukses dari bapak malahan.
tapi mereka tidak mempunyai attitude yang seperti alhamdulillah seperti kita. Oke. Mereka memandang semua orang lebih rendah daripada mereka. Betul. Sementara konsepnya tidak begitu gitu. Setinggi apapun jabatanmu itu, kalau kau tidak beretika, ya tetap kau tidak akan dipandang. Selain daripada predikat jabatan. Betul. Dan yang pastinya di mata Tuhan itu kita sama ya. Iya betul kan, di mata Tuhan itu kita sama, yang membedakan hanyalah takwa. Oke, ketakwaan kita kepada Allah ya. Masya Allah, kayaknya mau jadi ustadz juga nih ya. Amin. Apa kalau sedang kesana begitu? Karena kalau saya lihat dari parasnya seperti itu ya. Kita memperbaiki diri yang lebih baik aja. Oke, amin. Insya Allah bisa menjadi lebih baik lagi ya. Amin. Dan intinya kan kebanyakan juga anak-anak zaman sekarang tuh karena mereka melihat orang tuanya ada jabatan, orang tuanya ada nama, anaknya kayaknya semena-mena dan memanfaatkan kehidupan sehari-harinya dengan hal tersebut. Dan kalau dari keluarganya dokter ya, yang punya jabatan, yang punya uang itu adalah orang tua. Betul. Kita anak berusaha untuk bisa mencari dan juga berusaha untuk bisa seperti seorang bapak, bahkan lebih gitu ya. Betul. Oke, alhamdulillahnya sudah terjawab sekarang. Oke. Nah, kalau dokter kita menuju ke politik, dokter yang katanya tadi di tahun 2019 pertama kali dilantik menjadi seorang anggota DPRD Kota Kendari. Perasaannya waktu itu seperti apa? Perasaan pada saat itu tentu saja senang dan sekaligus overwhelmed kali ya, agak terbebani gitu. Karena kenapa? Karena kita sadar kalau menjadi seorang politisi itu kita akan melayani masyarakat. Jadi kalau selama kita menjadi dokter itu setengah waktu kita itu kita akan abdikan kepada masyarakat. Itu baru di bidang kesehatan. Kalau ini kita sudah seluruh lini kehidupannya masyarakat, otomatis lebih daripada setengah waktu kita itu sudah untuk masyarakat. Jadi agak terbebani di situ, tapi alhamdulillah kita sudah lewati sekarang dan memang betul-betul ya alhamdulillah lumayan terjawab lah. Dan alhamdulillah juga istri, orang tua, anak-anak support untuk itu ya. Semua. Karena kan kalau kita lihat banyak sekali kegiatan yang dokter jalani begitu. Untuk membagi waktunya kan pasti sulit. Betul khususnya sekali. Untuk ketemu bareng sama keluarga. Sesulit itu kah menjadi seorang anggota DPR dan juga menjadi seorang dokter? Iya, lumayan sulit memang. Jadi saya ketemu sama keluarga itu di akhir minggu saja. Akhir minggu dan di hari Senin biasanya. Karena hari Senin itu sudah mulai kita beraktivitas lagi. Ada reses juga mungkin kali ya? Sampai keluar daerah atau tidak kah? Enggak, cuma di Kota Kendari di bagian saja. Kota Kendari aja. Nah, dokter, ini kan kalau kita lihat support yang luar biasa pasti dari keluarga. Nah, Ayu mau tahu dan juga masyarakat Kota Kendari kan katanya mau nyalek lagi gitu ya. Untuk ke periode berikutnya. Nah, dokter, apa sih sebenarnya yang dokter pengen perjuangkan selama ini di Kota Kendari? Jadi tidak bisa kita pungkiri kalau yang kita prioritaskan itu adalah kesehatan di Kota Kendari. Kenapa? Karena kita dari kesehatan, kita mengerti kesehatan itu bagaimana, sehingga itu yang ingin kita majukan di Kota Kendari. Kesehatan dan pelayanan kepada masyarakat. Banyak kita temui mungkin beberapa fasilitas kesehatan yang melayani masyarakat tapi tidak sepenuh hati gitu. Nah, itu yang ingin kita perbaiki. Selebihnya dari kesehatan ya mungkin hal-hal lain yang memang menyangkut masalah-masalah masyarakat. Seperti mungkin persampahan, seperti mungkin jalanan, penerangan lampu jalan dan lain-lain, itu menjadi prioritas berikutnya. Tapi yang paling penting adalah kesehatan dan pelayanan. Jadi memang kesehatan, pelayanan kepada masyarakat itu yang menjadi fokus utama dokter. Betul seperti sekali. Itu ya. Nah, apakah sudah terjawab di saat ini dokter masuk ke Komisi 3 atau bagaimana? Alhamdulillah terjawab sedikit-sedikit ya. Karena kalau kemarin itu untuk JKN case ya, untuk BPJS ada kurang lebih
masih 80-an% dari Kota Kendari yang mempunyai JKN KIS yang aktif. Oke. Nah, kemudian kita usahakan, kalau saya tidak salah namanya HIC itu, kita usahakan supaya bagaimana caranya tingkat kesehatan di Kota Kendari ini naik, ya. Makanya kita perjuangkan APBD kita bagi sehingga sekarang itu 95% masyarakat Kota Kendari itu sudah mempunyai BPJS yang aktif. Okay. Ya. Jadi kalau misalkan masih ada yang tidak aktif, apalagi masyarakat yang mohon maaf ekonominya menengah ke bawah, itu silahkan kita ambil surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, kemudian bawa ke dinas sosial, nanti dinas sosial yang akan jembatani ke BPJS untuk diaktifkan, dan BPJS-nya kita itu ditanggung oleh pemerintah daerah Kota Kendari. Nah, itu dia terjawab lagi tuh ya. Jadi seluruh masyarakat Kota Kendari yang tentunya tadi belum mendapatkan fasilitas itu, pelayanan itu, ya kalau bisa lakukan sesuai dengan prosedur yang sudah disebutkan tadi seperti itu. Dan dari Komisi 3 pun ataupun dari pemerintah daerah ya siap membantu itu. Nah, Pak Dokter, kalau kita kembali lagi nih melihat beberapa kasus-kasus yang sering terjadi seperti itu di media sosial, kalau bisa dibilang kelas kayak BPJS, terus yang umum, asuransi itu kayaknya beda perlakuan seperti itu. Kalau melihat seperti itu, dokter gimana? Memang agak agak miris sebenarnya. Apalagi kalau misalkan yang melakukan itu ya dokter atau tenaga kesehatan yang lain. Ya. Tapi selama ini kita lihatnya sebenarnya bukan tenaga kesehatan yang memperlakukan seperti begitu. Karena biasanya yang mengkode ini asuransi, ini umum, ini BPJS itu dari front office. Ya, front office-nya yang bilang begitu. Nah, tapi kalau saya bisa mengingatkan teman-teman sekalian, jangan memperlakukan seperti begitu. Kenapa? Karena kita sebagai tenaga kesehatan punya etika loh. Punya etika yang tidak boleh kita memandang bulu. Ada sumpah dokter loh. Sumpah dokter itu di dalam sumpahnya itu tidak boleh memandang bulu pasien. Jadi jangan kita lakukan seperti itu. Dan ini menjadi PR kita sebagai anggota DPR yang berasal dari kesehatan. Untuk meminimalisir adanya pelayanan-pelayanan yang tidak setara. Baik dia BPJS, baik dia umum, baik dia asuransi, dia statusnya sama pasien. Jadi tidak boleh dibedakan satu sama yang lain. Tidak boleh dibedakan dia dari lapisan masyarakat mana saja. Semuanya sama pasien gitu ya. Nah, kalau untuk program dari dokter sendiri selama di Komisi 3, apakah sudah terlaksana dengan sesuai harapan atau sesuai target begitu? Karena melihat sampai di bulan 9 ya? Iya, bulan selesai. 8. Bulan 8. Nah, seperti apa tuh? Alhamdulillah semua yang kita programkan kurang lebih 80% sudah selesai. Ya. Terlebih di kasus-kasus kesehatan, masuk BPJS tadi itu menjadi program kita untuk kita suarakan. Yang belum sebenarnya terjawab ini tinggal satu, yaitu jasa-jasa dari teman-teman nakes itu yang belum bisa kita upayakan naik. Kita sudah hearing kemarin untuk dinaikkan, tapi belum terjawab. Semoga sampai bulan 8 ini sudah ada jawaban apakah bisa kita pertanggungjawabkan untuk teman-teman tenaga kesehatan yang lain untuk dinaikkan jasanya atau tidak. Semoga bisa terrealisasikan ya sebelum dokternya cabut dari yang komisi ini, dan mungkin bisa nanti duduk di komisi-komisi yang lain atau mungkin masih yang sama di tahun atau di bulan Februari nanti ya. Berikutnya. Iya, amin. Amin ya. Nah, dokter terakhir nih, Dok. Yang menjadi role modelnya dokter di dunia perpolitikan. Terus yang kedua atau yang terakhir ini dokter bisa nggak sih berbagi motivasi yang positif ke kaum muda, karena tadi temanya adalah
tokoh muda begitu ya. Tentunya ini bisa berdampak dan juga memiliki dampak yang baik begitu ataupun yang besar dalam membangun daerah khususnya Kota Kendari. Silakan. Jadi kalau bicara role model dalam politik, saya sih tidak punya orang-orang yang signifikan ya. Tapi kalau role model untuk seluruh lini kehidupan itu saya memilih bapak saya Pak Aljabar. Kenapa? Karena dari beliaulah saya belajar kalau pekerjaan itu yang dibutuhkan adalah integritas. Jaga integritas maka rezeki itu datang sendiri. Itu yang saya lakukan sekarang dan memang ya terbukti. Kalau jaga integritas kita maka kita tidak akan dipandang sebelah mata oleh orang. Rezeki juga datang sendiri. Ya alhamdulillah sekarang seperti ini. Jadi kalau role model saya bapak saya Pak Aljabar. Luar biasa ya, orang tua sendiri, Masya Allah. Dan motivasi ke anak-anak muda nih supaya bisa seperti dokter gimana nih? Motivasi untuk teman-teman anak-anak muda. Jadi pemuda itu butuh satu. Pemuda itu butuh panggung. Karena pemuda ini sebenarnya sudah dibekali dengan otak-otak yang masih fresh, dengan inovasi-inovasi yang baru, gitu. Tapi tidak mendapatkan panggung saja. Nah, maka dari itu teman-teman sudah disediakan panggung nih, panggung politik 2024. Untuk teman-teman yang belum mau berpolitik, silahkan pikir ulang. Tapi politik adalah jalan strategis untuk pemuda berkreasi. Jadi mari sukseskan anak-anak muda kita, terutama melalui jalur politik. Kalau bukan anak-anak muda yang masuk jalur politik, maka politik ini akan dipenuhi sama orang-orang tua yang mungkin inovasinya sudah terrealisasikan puluhan tahun yang lalu gitu. Makanya anak muda, ayo kita ikut berpolitik, maju berpolitik, menang, kita sama-sama berinovasi di dalam anggota DPRD. Luar biasa, Dr. Jabar Al-Jufri, luar biasa ya, Masya Allah. Intinya jangan pernah takut berpolitik ya, apalagi khususnya anak-anak muda. Karena kita sudah punya fasilitasnya ada, terus kita juga sudah mumpuni, dan insya Allah panggungnya juga sudah ada begitu ya. Tinggal waktunya aja nih kapan bisa berinovasi bersama, khususnya untuk di DPRD Kota Kendari. Sukses untuk Dr. Jabar Al-Jufri. Semoga apa yang dicita-citakan nanti titik suksesnya bisa tercapai. Amin ya rabbal alamin. Salam untuk keluarga di rumah. Dan terima kasih sekali lagi buat Sobat Mubaka-Baka Podcast Cerita Mi yang sudah menyaksikan podcast kita hari ini. Dan jangan lupa untuk terus update informasi dan juga update tentang podcast kita seperti itu di sosial media kami, baik itu Instagram TVRI Sulawesi Tenggara, ada juga TikToknya, dan jangan lupa untuk di subscribe YouTube TVRI Sulawesi Tenggara. Dan akhirnya saya Ayu Purnama pamit undur diri, sampai jumpa di Mubaka-Baka Podcast Cerita Mi berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih. Ini Dokter Tabe, aduh lupa ya. Sudah. Enggak apa-apa. Dokter Tabena, mohon untuk diterima. Jangan lihat berapa harga kaosnya. Siap. Bagus. Bagus bajunya. dia. Mubaka-Baka Podcast. Ini menandakan bahwa dokter sudah hadir di sini. Alhamdulillah, terima kasih.